Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pengajian kita, baca tafsir kita. Wa kawaiba atroba, kemarin sudah kita berikan penjelasan tafsirnya. Wa ka'san dihaqo, selanjutnya. Wa ka'san dihaqo, dan diberikannya gelas-gelas berisi dengan khamr. Yatufu alaihim wildan, dikelilingin kita oleh para pelayan-pelayan membawa gelas-gelas cerek-cerek, ya. Yang cerek-cerek itu isinya apa? Khamr. Gitu. Jadi minuman keras kalau bahasa dunianya, tapi tidak memabukkan. La yusaddauna anha wa la yuzifun, dalam surat Al-Waqiah. Khamrnya itu tidak memabukkan, tidak membuat pening. La yusaddauna anha wa la yuzifun. Gitu. Beda sama khamr di dunia. Kita minum dikit teler katanya, gitu ya. Tapi di sana sebanyak-banyak minum nggak bakal membuat kita puyeng, nggak bakal membuat kita mabok. Ya. Yusqawna min rahiqin makhlum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu al-mutaffifin. Dan mereka diberikan yusqawna min rahiqin makhlum, arak yang berisi, botol arak yang berisi minuman itu yang disegel, disegel lagi, dicat. Luar biasa dah pokoknya di surga itu. Khitamuhu, yang laknya segelnya itu baunya misik. Segelnya bukan aroma minumannya, segelnya baunya misik. Beda sama segel-segel minuman di dunia. Ini kalau kita lihat TV-TV kan gitu, ada minuman ya, kemudian apa namanya wine dibuka, gitu. Itu baunya nggak ada apa-apanya. Kalau di surga, begitu segelnya dibuka, khitamuhu misk, aromanya misik kasturi. Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dipersembahkan buat penduduk surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Itu dalam surah Al-Insan. Sesungguhnya orang-orang yang berlomba dalam kebaikan diberikan minuman berupa arak, yang araknya itu campuran dari air kafur, bukan air kapur. Kafuro itu mata air, salah satu mata air dari surga. Ya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kalau bahasa tadi kana mizajuha kafuro. Wah, banyak berjenis-jenis itu arak. Kalau bahasa kita ada brandy, whisky, topi mencong, ya topi mencong bang, apa sih bang? Topi miring, banyak. Ada apa lagi tuh? Anggur cap orang tua, semuanya macam-macam. Dan itu semua campurannya adalah telaga-telaga dari surga. Ada yang campurannya salsabila, ainan bihadusamma salsabila. Campuran araknya itu dari telaga salsabila. Ada yang dari kafur, bukan kapur, beda. Kafur dengan kafur lain. Ya, mata air yang ada dari dalam surga yang mengalir itu ada juga, disebutnya mata air kafur. Kemudian tasnim, ada lagi mata air juga tasnim. Yang semua itu buat apa? Buat minum campuran arak-arak. Karena minuman yang paling lezat di akhirat, di alam surga maksudnya, itu adalah arak. Tuak, khamr. Pokoknya sepuas-puas kita udah. Kagak bakalan teler. Gitu. Gak bakalan doyong kita. Gitu aja. Gitu. Dan tidak pernah kita merasakan hembung, kencing, maaf geol, nggak pernah kita merasakan gitu. Makan semakan sepuas-puasnya, kita tidak pernah sakit perut, kita tidak pernah mengeluarkan kentut. Siapa yang ngomong? Rasulullah dalam hadis sahih. Tidak pernah kentut, tidak pernah geol, nggak pernah kencing, nggak pernah hembung, nggak pernah mual dan sebagainya. Bagaimana? Kok bisa terjadi? Itu tadi, mereka akan mengeluarkan keringat, dan keringatnya itu akan beraroma misik. Dari situlah pencernaan makanan dan minuman yang mereka telan. Begitu. Kayak kagak logis banget. Jangan bilang kagak logis. Pikiran ente yang belum ketemu. Pikiran orang-orang liberal yang kagak bisa berpikir. Dan sekarang ada bayi dalam perut, bisa hidup, bisa makan. Emang berak itu bayi di dalam? Ya, emang kencing. Karena kuasa Allah. Itu perumpamaan doang.
sampel yang paling sederhana, sampel kehidupan yang sebetulnya Anda bisa saksikan itu. Ya kan? Kenapa ketika bicara surga ente wah kok begitu? Nggak mungkin, banyak yang begitu. Dongeng itu, dongeng kan? Ya. Jangan bilang doang, itu hak nyata. Karena percaya surga dan neraka menjadi bagian dari kesempurnaan iman kita. Akan terjadi dan pasti akan terjadi. Nggak mungkin ada. Gitu. Yang tidak ada dendam di dalamnya. Iya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dalam surat Al-Hijr ayat 47. Kami tarik, kami cabut rasa dendam. Rasa dendam ditarik coba. Rasa benci ditarik. Gitu. Kita punya trauma misalnya bini kita cerewet banget ini misalnya. Wah, cerewet misalnya. Ya kan? Trauma hidup. Anggap aja trauma hidup. Tapi kita pertahankan. Begitu masuk surga misalnya. Gak ada lagi yang begitu. Gila. Allah tarik. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah tarik rasa dendam, rasa kecewa, rasa benci di dalam dada mereka, sementara mereka ikhwana, merasa bersaudara. Mau kata bini kita kayak yang tiap hari berpandangan kayak bidadari yang jumlahnya 72, yang 2 dari dunia, 70 dari surga, nggak ada saling berantem, nggak ada. Gitu kan. Misalnya contohnya Allah takdirkan bini kita ternyata istri kita kalah cantik di surga, tidak akan pernah istri kita yang ada di dunia bersama kita di surga dendam. Kenapa? Allah tarik itu tadi, rasa bencinya di Allah tarik. Dan Allah sibukkan istri kita dengan perhiasan yang Allah kasih di surga. Emas, perak, jabatan, Alpan, Fortuner dikasih semua. Coba kayak apa? Saking mewahnya hidup di surga, istri kita nggak pernah dendam, dan kita pun nggak dendam. Dulu kayak banget nih, nggak ada istilah begitu. Ya, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Tidak akan pernah mereka mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia, kidzaba dan dusta, perkataan-perkataan jelek, nggak ada. Semuanya illa qilan salama, kecuali ucapan salam keselamatan. Gitu. Di surga bisa nggak kita saling berkunjung? Bisa. Siapa yang ngomong? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ashabal jannati yatara'awna. Ya, mereka saling bisa melihat. Ya, ahlal ghurfi min fawqihim, kata Rasul. Hadis sahih. Sesungguhnya penghuni surga itu bisa saling melihat, ya, kepada tingkatan surga di atasnya. Misalnya begini. Ini saking hebatnya, saking luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mendesain surga. Karena surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan yang wajib. Innal jannata mi'ata darajah, kata Rasulullah. 100 tingkatan. Misalnya saya surganya level 7, Bang Udin level 11 misalnya. Tapi kayaknya kebalik. Tapi Allah alam, bisa jadi Bang Udin lebih tinggi. Gitu. Bisa jadi Bang Udin ternyata levelnya 50, saya level 11 gitu. Bisa. Apa? Enggak ada cemburu. Yang terjadi Allah semaikan rasa ingin bertemu. Siapa yang ngomong itu tadi? Rasulullah. Kita bisa kangen dengan Bang Udin dulu gimana ya? Bisa kita kunjungi. Tentunya dengan kendaraan-kendaraan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ketemu, enggak ada istilah lu dulu punya utang sama gua belum dibayar, kagak ada. Lu dulu enggak ada. Yang ada waktu sekali illa salaman salama. Assalamualaikum, alhamdulillah, tabarakallah, subhanallah. Rasa iri pasti ada sedikit. Irinya itu bukan berimbas kepada rasa dendam. Iya. Rupanya surga itu lebih bagus. Tapi itu penuh ucapan, penuh rasa syukur, bukan rasa dendam, bukan. Gitu. Ternyata surga itu lebih tinggi dari saya. Alhamdulillah. Saling berpelukan, saling bisa melihat. Sebaliknya, penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Bisa. Allah garansi itu. Kita pengen tahu, misalnya saudara kita, tetangga kita yang bukan orang Islam, ya, bisa dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat hal antum mutalli'un, kata Allah.
Mereka berkata, apakah kamu hendak berkunjung? Maksudnya berkunjung ke neraka, melihat temanmu, ya. Kemudian fattali'u fa'arahu. Kemudian mereka berkunjung dan menyaksikan, fa'arahu, menyaksikannya, temannya yang ada di neraka. Disaksikan, oh iya benar loh, ternyata di neraka. Agak logis, bagaimana agak logis? Itu lagi-lagi Anda gagal memahami. Anda gagal memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebetulnya di dunia itu udah dikasih cerminan. Cerminan bagaimana manusia juga bisa merekayasa itu. Dua dimensi alam yang berbeda bisa dipertemukan. Satu contoh. Ini banyak di belahan dunia manapun, di negara-negara canggih Eropa, bahkan di Siwul, Ancol juga ada. Yang namanya laut, ya, dibikin akuarium besar, ya. Kita bisa masuk, kita bisa melihat ikan. Itu kan dimensinya berbeda. Coba kalau nggak ada itu, bagaimana kita akan bisa melihat ikan dengan kedalaman sekian? Begitu. Itu kan air. Masa neraka api bisa? Iya. Dulu teori yang membuat akuarium di dalam laut itu belum ada, dan tidak akan percaya orang-orang dulu ada akuarium dan kita bisa melihat ikan di bawah laut dulu. Ketika teori penciptaan akuarium di dasar laut itu belum ada. Tapi karena seiring perkembangan teknologi, pengetahuan, ilmu, arsitek bisa. Ini kan perkara-perkara sebetulnya di dunia itu udah Allah kasih sampel. Jangan bilang nggak mungkin. Bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah bebas membuat sesuatu sesuai kehendaknya. Allahu yaf'alu ma yasha. Allah bebas berlaku sesuai dengan keinginannya. Begitu. Orang liberal begini mendianggap dongeng. Ya otaknya aja juga beres menurut saya. Iya. Dasarnya tidak mempercayai bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Makanya mereka bilang nggak mungkin, mustahil mungkin. Itu kita jangan sampai begitu. Apa yang nggak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Orang di neraka aja bisa saling berteriak, bisa saling, ya laitani qaddamtu li hayati. Sungguh seandainya dulu saya hidup di dunia itu bisa memanfaatkan hidup dengan baik, beribadah. Itu kan teriakan orang di akhirat. Gitu. Masalah kakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Wahai penduduk neraka, kata Allah. Ya. Qalu lam nakum minal musallin. Sesungguhnya kami, ya Allah, tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Itu penduduk neraka yang dikasih kesempatan bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bisa bicara. Enggak mungkin neraka yang sepanas itu bisa orang bisa ngomong. Ya kan, lagi-lagi begitu. Jadi sesuai dengan syahwat logikanya. Gitu. Itu tadi. Orang di dalam telur aja itik bisa netes. Ya, bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa hidup. Ya kan? Dalam sebuah kerangkeng yang begitu rapat. Bagaimana coba? Kegagalan Anda dalam melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha, bebas berbuat sesuatu. Gitu. Ya, pokoknya di surga itu dia penikmatan yang tidak ada tanding, tidak ada banding. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Mereka akan diberikan buah-buahan yang berlimpah. Wa lahum ma yad'un, dan mereka akan diberikan apa-apa sesuai dengan keinginan mereka. Apa aja yang diminta ada. Wa lahum ma yad'un. Apa aja yang diinginkan mereka ada. Rokok ada rokok ngomongin. Induknya gimana? Minta tolong mau malaikat balik, minta tolong jam api dong, begitu. Iya, baik, saya meluncur ke neraka. Jadi jangan ente yang meluncur, Malik yang meluncur, terus ngambil api, gitu. Silakan, gitu. Iya, ente nggak perlu ke neraka buat minum rokok. Ada apa aja, homer aja, yang haram ada. Ya. Dulu pernah sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah di surga ada kuda? Rasulullah tersenyum menjawab, bukankah engkau senang di surga nanti kudamu, ya, itu terbentuk dari mutiara, ya hidup wujud, kita nggak bisa ngebayangin tuh kuda
berbentuk mutiara, terlihat oleh kita seperti mutiara. Coba Jabarjat dan lain sebagainya. Ya karena dunianya surga berbeda dimensinya dengan kita. Gak usah bingung, gak usah gimana ceritanya, udah berbentuk mutiara. Ya kan kita merasakan sekarang di dunia, besok begitu di surga, udah apa yang kita inginkan ada. Walaupun majat kamu, dan apa yang mereka inginkan Allah beri. Gitu. Kalau hawa nafsu Pasti ada. Nafsu apalagi yang memang kita disediakan bidadari itu tujuannya untuk melampiaskan nafsu kita. Karena di surga itu kita akan disibukkan dengan istri-istri kita. Arti kata disibukkan, ya, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun. Sungguhnya penduduk-penduduk surga itu akan disibukkan di hari itu. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqin. Itu surat Yasin ayat 55. Sungguhnya penduduk surga itu pada hari disibukkan, teramat sibuk. Sibuk ngapain? Hum wa azwajuhum, dengan istri-istri mereka. Ngapain kalau sibuk dengan istri? Dan gitu kan, ya dengan cot-cotan kalau bahasa kita lah, ya siapa ngapain? Tidak dari. Nah, ngapain yang gurin? Begitu. Lah yang ngomong begitu. Ini bukan persoalan porno, bukan. Karena apa? Allah Maha tahu. Ya, seorang laki-laki itu hidupnya syahwat dan perut dan kedudukan. Makanya di surga itu balasannya gak jauh-jauh dari itu. 72 maulid, 72 bidadari, 70 yang diciptakan langsung dari tangan Allah Subhanahu wa taala, 2 bidadari diambil dari dunia. Ya, ini siapa? Kalau kesempatan istri kita masuk surga, maka istri kita akan menjadi bidadari bersama kita. Gitu. Semakin soleh seorang perempuan, maka akan semakin cantik dia di dalam surga. Tapi bisa kalah juga dengan bidadari surga. Bidadari surga bisa kalah juga dengan istri kita, tergantung kesolehannya. Begitu. Ya itu tadi. Itu buat Bang Udin, Bang Umo, buat siapa namanya? Lah iya, kalau saya mau enggak. Kalau nyari saya di surga lagi di kamar berholot, lagi sujud. Iya. Gitu. Tapi sebentar aja sujudnya, antar balik lagi ke kamar gitu. Ya perlu lah gitu. Iya. Enggak iya. Enggak, banyak para aulia itu dalam kitab-kitab tasawuf bertanya kepada Allah Subhanahu, ya Allah, apakah di surga nanti ada sujud? Ini para wali tingkatannya. Iya. Sungguh ya Rabbi, kalau surga yang kau ciptakan itu tidak ada sujud, tidak diperkenankan sujud, maka enggak usah kami masukkan dalam surga. Saking sujud di dunia itu masa dinikmati. Gitu. Ya sebetulnya kan udah surga bebas sujud gitu. Memang di sini udah hadiah, udah nggak perlu lagi salat. Tetapi bagi orang-orang yang punya tingkatan makom yang tinggi, yang betul-betul mahabbah kepada Allah, begitu akan selalu rindu apapun dia berada dalam surga. Makanya salah satu doanya begitu, ya Rabbi, untuk apa surga saya ciptakan buat kami kalau kami tidak bisa sujud di surga? Tuh, saking hebatnya para wali begitu, sempat pengen sujud di surga nanti gitu. Tapi kalau saya, iya begitu juga. Sujud bentar doang kan, bentar aja dah, balik lagi gitu, kamar gitu. Itu sangat luar biasanya gitu. Makanya itulah innal abrara lafi na'im. Jadi sungguh orang-orang yang berlomba di masa hidupnya di dunia, berlomba-lomba tentu dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lafi na'im. Mereka itu akan masuk ke dalam surga kenikmatan. Gitu. Kita di dunia itu sebagai ibarat petani itu nanam. Gitu, berladang, nanam. Hidup di dunia itu kita nanam kebaikan, supaya nanti ketika kita mati kita bisa panen dari kebaikan-kebaikan kita yang kita tanam selagi masa di dunia. Itu.